Dede, dari awal Kang Dede bercerita sama Indi dan kita sudah mengetahui latar belakang Kang Dede dari mulai pendidikan di akademik dan juga pendidikan di keluarga. Dan memang perjalanan hidup tuh mempengaruhi akhirnya Kang Dede memutuskan untuk masuk ke dunia politik. Boleh sedikit nggak bercerita apa sih yang menjadi alasannya Kang Dede tertarik untuk terjun di dunia politik dan sampai masuk menjadi ada di DPRD Kota Tasikmalaya? Iya, saya tidak bermimpi menjadi politisi sebenarnya. Awalnya, saya bergerak di dunia dakwah. Artinya itu dari sejak umur berapa? Saya keluar, saya kan dari PII, Pelajar Islam Indonesia. Oh iya, betul. Itu saya sudah di SMA sudah aktif di Pelajar Islam Indonesia. Setelah selesai pun, walaupun saya beraktivitas tadi di pasar, saya di pergerakan aktivitas keumatan saat terus berjalan. Dan saya sering membina tadi remaja masjid. Kemudian beberapa remaja masjid tadi yang dikunjungi kan? Dikunjungi, artinya ada yang datang ke rumah, ada yang datang ke masjid, ya kita fasilitasi untuk pembinaan. Nah, kita lakukan tadi dengan motivasi bahwa kita untuk penyelamatan tadi remaja ini kan perlu kita kanalisasi dengan pembinaan itu agar pemahaman keislamannya baik dan dia tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang dalam tanda petik negatif. Maka saya melakukan tadi pembinaan anak-anak SMA, bahkan anak-anak kampus. Terus berjalan, saya pun tadi membina anak-anak di kampus Unsil. Alhamdulillah hari ini beberapa aktivis di partai pun itu binaan saya. Oh, ada dari awalnya dari remaja masjid. Masjid tadi. Ternyata tahun 98 terjadi reformasi, kemudian ada peluang tadi dibukanya tentang demokrasi ini, kemudian tadi partai politik terbuka. Nah, ternyata teman-teman Jakarta yang selalu berkomunikasi dengan saya itu punya kehendak untuk mendeklarasikan Partai Keadilan. Ya, akhirnya karena sama ya, memiliki sebuah visi yang sama, ya saya termasuk di dalamnya deklarator di Kota Tasikmalaya Partai Keadilan Sejahtera. Gitu. Nah, kenapa kita ke partai politik? Gitu kan? Dan tentu partai politik ujungnya ke eksekutif dan legislatif. Sehingga saya punya tagline bahwa kekuasaan itu merupakan alat untuk melipat gandakan kebaikan. Wow, kekuasaan itu adalah alat untuk melipat gandakan kebaikan. Karena ketika saya tidak menjadi pejabat publik, saya ngurus anak yatim paling mampunya 5 orang, 10 orang. Tapi ketika Allah takdirkan saya punya pejabat, menjadi pejabat publik, punya kebijakan, bisa 100 orang, 200 orang bisa tersantuni. Masya Allah. Iya. Betul. Ketika saya tidak menjadi pejabat publik, saya tidak bisa menolong orang Tasikmalaya yang miskin, yang tidak punya BPJS ke rumah sakit. Kang Dede juga terjun ke situ, ke wilayah itu. Dan saya, alhamdulillah, ratusan orang hari ini saya sudah advokasi. Ketika masyarakat miskin, tidak punya BPJS, kemudian datang ke saya advokasi karena Tasikmalaya hari ini sudah UHC. Artinya sudah masyarakat miskin itu sudah difasilitasi oleh BPJS. Tetapi kan sosialisasi tentang ini tidak masif ke masyarakat. Tentu saya sebagai pejabat publik kita manfaatkan untuk kebaikan. Jadi tagline saya, kekuasaan adalah alat untuk melipat gandakan kebaikan. Baik, dicatat itu ya. Kekuasaan adalah untuk melipat gandakan kebaikan. Saya juga harus berkuasa kalau begitu ya, untuk berbuat baik. Ya, kalau ini mah sedikit-sedikit aja dulu ya. Kekuasaan saya masih di bawah Kang Dede ya. Karena begini, Kang Dede, hari ini kan ada sebagian masyarakat kita punya persepsi, punya opini, image seolah-olah politik itu jahat. Iya, sebagian. Tapi memang kebanyakan ya. Iya. Kebanyakan. Nah ini kan PR besar bagi kami. Apakah benar politik itu jahat?
politik itu bisa jahat, bisa benar. Bagaimana Saya sering yang sampaikan ke menjalaninya? masyarakat, politik dan kekuasaan itu ibarat golok, tergantung siapa yang pegang. Nah, itu. Ketika golok dipegang oleh tukang jagal, maka manfaatnya untuk menyembelih hewan kurban. Tetapi ketika golok dipegang oleh penjahat, kemungkinan besar dipakai untuk Menyembelih manusia. ngagarong, ngarampok, begal, bahkan membunuh Aduh, betul. manusia. Tinggal kekuasaan dan politik itu mau kemana? Iya. Bagaimana yang memegang Memegang. kekuasaannya? Nah, sehingga saya tentu sebagai aktivis dakwah yang dibina oleh nilai-nilai ilahiyah, bahwa politik ini ada sesuatu yang positif Iya, kalau kita manfaatkan untuk kebaikan. betul. Sehingga mudah-mudahan, ya kata Ali bin Abi Thalib, merajalelanya kezaliman dan kekuasaan itu bukan karena hebatnya orang-orang zalim, Tapi, bukan hebat-hebatnya para penguasa yang zalim, iya, tetapi orang baik tidak mau terlibat dalam kekuasaan. diam orang baiknya mundur gitu ya. Kalau salah seorang pejabat publik yang saya hari ini tangkap ya pikirannya tadi, masyarakat kan baik-baik hari ini, bayar pajaknya, nurutnya luar biasa, Pak. Betul. Tetapi kan yang menjadi persoalan hari ini, mau nggak orang-orang baik itu mengelola pajak? Oh iya, Orang baiknya itu kan masyarakat, iya betul. bayar pajak tiap tahun, oke dong. Nah ini juga bayar PBB kan, Iya, retribusi kan tadi. betul. Tetapi ada gak semangat orang-orang baik nih tadi? Untuk Dari mengelola. akademisi, dari kampus, dari masyarakat, masuk untuk